Halo, selamat pagi semuanya anak-anak. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran kita, yaitu tematik kelas 5, tema 4, subtema 3. Yang akan kita dalami hari ini adalah muatan IPA dan bahasa Indonesia. Pada subtema ketiga ini kita akan belajar tentang cara memelihara kesehatan peredaran manusia. Nah, untuk mempersingkat waktunya anak-anak, mari kita masuk ke materi kita. Nah, sebelumnya Pak Guru berharap bahwa anak-anak kami sekalian itu tetap dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat walaupun masih dalam situasi COVID-19, tetapi yang namanya semangat itu tetap harus ada. Nah, kemarin kita sudah melakukan kegiatan ulangan harian. Masih ada beberapa lagi anak-anak kami yang belum mengirim jawaban ulangan harian, maka Pak Guru tunggu. Memang ada pagi ini 2-3 orang baru masuk, tapi ada beberapa lagi yang belum. Nah, mohon dituntaskan supaya bisa Pak Guru olah nilainya. Nah, kita masuk ke materi kita. Buka halaman 82 buku tematik yang ada di tangan anak-anak kami. Nah, perhatikan gambar. Ini gambar ilustrasi sedang ada 3 orang anak yang sedang bersepeda. Kita baca. Minggu pagi, Siti, Dayu, dan Lina bersepeda santai. Mereka bersepeda santai dari rumah Siti pukul 6.00 menuju alun-alun. Jarak rumah Siti menuju alun-alun tidak jauh, lebih kurang 5 km. Siti dan Dayu dan Lina hanya menghabiskan waktu 15 menit untuk sampai ke alun-alun. Nah, di cerita ini dikatakan tentang kegiatan bersepeda. Nah, kita mau melihat apa hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini. Kalau kita lihat materi pembelajaran 1 itu, kita diminta untuk mengidentifikasi berbagai jenis penyakit organ peredaran manusia. Nah, kegiatan bersepeda di dalam slide ini diangkat karena ini merupakan sebuah kegiatan olahraga, ya. Jadi kalau kita bersepeda itu sebenarnya kita sedang berolahraga. Nah, mengapa berolahraga itu sangat diperlukan oleh manusia? Karena olahraga itu berguna untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah, terutama jantung. Nah, bagaimana hubungan olahraga dan kesehatan jantung itu? Itulah yang kita akan lebih pelajari lebih jauh lagi. Nah, jadi seperti Pak Guru katakan tadi, bahwa bersepeda santai itu perlu untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah, khususnya pada jantung. Nah, ingat anak-anak, ya, kesehatan organ jantung itu dapat dijaga dengan melakukan olahraga secara teratur. Nah, saat olahraga, aktivitas jantung itu dapat optimal. Jadi jantung mampu memompa darah secara maksimal sehingga aliran darah berjalan dengan lancar, ya. Nah, jadi bukan hanya memompa darah dia jantung itu, tapi ketika darah itu dipompa, maka juga, ya, makanan-makanan kita konsumsi itu diubah menjadi energi, ya. Nah, lancar darahnya, udara yang masuk ke dalam tubuh kita, oksigen itu juga lancar, maka makanan-makanan kita itu yang sudah kita makan itu akan dibantu diolah kembali menjadi sumber energi bagi tubuh kita. Nah, jadi kita udah tahu ya, kalau oksigen itu diperoleh dari udara melalui proses pernapasan yang melibatkan organ paru-paru. Nah, inilah bentuk jantung manusia, ya. Jika jantung tidak sehat, maka akan berdampak fatal bagi seluruh tubuh. Fatal ini maksudnya sangat berisiko,
sangat riskan, sangat bermasalah. Kalau dengan kata kasarnya bisa membuat seseorang menjadi meninggal. Ya, itu makanya dikatakan berdampak fatal, berakibat fatal. Ya. Jadi jantung kalau sudah bermasalah maka tidak dapat menyuplai kebutuhan darah ke seluruh tubuh dengan optimal. Ya, tidak mampu dia mengirimkan oksigen, tidak mampu dia mengirimkan nutrisi ke seluruh tubuh kita. Akibatnya kesehatan tubuh kita menjadi terganggu. Nah, makanya balik lagi ke belakang, itulah fungsinya mengapa kita itu dianjurkan berolahraga teratur. Tadi pada slide yang sebelumnya bersepeda dengan senam. Nah, ini adalah cara-cara manusia untuk menjaga kebugaran tubuh dan sekaligus kesehatan jantungnya. Nah, bagaimana cara kita mencegah gangguan kesehatan pada jantung itu? Ya, mari kita lihat bersama. Nah, cara mencegah gangguan pada organ peredaran darah, ya, kita sudah lihat gangguan pada organ peredaran itu ada yang namanya hipertensi, hipotensi, dan jantung koroner. Itu kan sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Nah, bagaimana cara mencegah penyakit itu? Ya, yaitu harus dengan olahraga teratur. Selain olahraganya teratur, istirahat juga yang cukup. Itu sudah kita bahas. 7-8 jam itu adalah istirahat yang baik untuk orang dewasa. Lalu mengonsumsi makanan berserat. Nah, makanan-makanan berserat ini contohnya terdapat pada sayuran dan buah-buahan. Nah, gangguan juga pada organ peredaran darah itu ada yang kedua, yaitu varises. Ya, varises itu di mana di dalam saluran organ peredaran darah itu terjadi pembekakan urat-urat kita karena berlebihan mungkin darah yang melewatinya. Ya, sehingga urat-urat yang terganggu itu menjadi bengkak, menggumpal. Nah, ini seperti penjelasan yang lalu itu biasanya terjadi di bagian betis, ya. Sering ibu-ibu karena mungkin baru selesai melahirkan, ya, karena proses melahirkan juga bukan hal yang gampang, apalagi kalau normal. Maka akibat darah yang terlalu banyak mengalir pada organ peredaran tertentu maka terjadi pembengkakan, ya. Nah, sehingga pembengkakan itu disebut sebagai varises, ya. Nah, kita kalau melakukan kegiatan atau beraktivitas berdiri lama atau duduk lama itu bisa juga timbul varises, ya. Jadi tidak hanya tadi bagi ibu hamil atau yang melahirkan, tetapi kita juga, siapapun kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita terlalu lama duduk atau terlalu lama berdiri bisa dihampiri atau dikenai oleh varises, ya, atau bisa mendapat varises kita. Nah, bagaimana menghindarinya itu? Ya, kalau kita misalnya umpamanya berolahraga, maka kita harus melakukan pendinginan atau meluruskan kaki setelah berolahraga agar aliran darah kembali lancar, gitu ya. Misalnya main bola, ya, main bola itu tentu kita berdiri. Kalau di olahraga itu satu babak 1 kali 45 menit, berarti kalau 2 babak 90 menit harus berdiri dan berlari. Nah, tentu terjadi ketegangan di otot-otot kaki kita, terutama di betis. Nah, ini jangan dibiarkan misalnya 90 menit berolahraga lalu selesai lalu kita pergi begitu saja. Ya, ingat ada kemungkinan gejala varises nanti akan menghinggapi bagian tubuh kita. Nah, supaya hal itu tidak terjadi, maka dilakukan pendinginan. Apa pendinginannya? Ya, kita melakukan perenggangan, misalnya meluruskan kaki, melemaskannya otot-otot kita yang tadi banyak beraktivitas. Nah, sehingga dengan demikian, ya, organ tubuh itu bisa menerima
kondisi atau situasi setelah kita berolahraga, sehingga dia juga melemas, dia tidak tegang lagi urat-urat kita, sehingga kembali normal seperti sedia kala. Jadi itulah pentingnya pendinginan atau meluruskan kaki setelah berolahraga. Nah, ingat anak-anak ya, pada saat ya orang berolahraga, maka jantung dan paru-paru itu bekerja lebih keras ya. Jadi tujuannya itu adalah untuk proses metabolisme tubuh ya, supaya berjalan dengan lancar sehingga kebutuhan energi itu tercukupi. Nah, dari mana kita tahu bahwa jantung sedang dan paru-paru sedang bekerja keras? Nah, ketika kita berolahraga, lari, main bola dan sebagainya, maka yang kita rasakan di situ adalah detak jantung kita ya, itu lebih kencang dan napas kita terenggak-enggak ya. Beda dengan kita duduk santai ya. Nah, pada saat itulah sebenarnya terjadi aktivitas jantung yang optimal ya. Jadi dia mempergunakan itu, jantung kita melakukan aktivitasnya memompa darah secara maksimal sehingga aliran darah berjalan dengan sangat lancar ya. Nah, itulah tujuannya. Kalau sudah sangat lancar, maka menghindari salah satu penyakit ya pada jantung kita ya, mencegah terjadinya gangguan peredaran darah, misalnya jantung koroner ya. Nah, apa itu jantung koroner? Yaitu jantung koroner itu adalah merupakan penyakit jantung yang disebabkan oleh penyempitan atau penyumbatan pada pembuluh arteri jantung atau koroner ya. Nah, mengapa menjadi menyempit? Ya karena adanya ya endapan lemak terutama kolesterol pada dinding bagian dalam pembuluh ya. Dari berbagai apa yang kita makan itu akan mengendap di dalam tubuh kita. Kalau kita banyak makan yang berlemak, makan yang tidak sehat, maka itu akan mengendap ya ke dalam saluran peredaran kita, dan kalau kita tidak mengatasinya, maka terjadilah penyumbatan ya. Nah, akibat penyumbatan ini atau penyempitan ini, suplai darah yang mengandung oksigen ke otot jantung kita berkurang ya, sehingga jantung itu tidak dapat bekerja tidak dapat bekerja secara maksimal ya. Jadi itu tadi, kalau sudah tidak berfungsi lagi dengan baik ya, tidak sanggup lagi dia mengirimkan atau menyuplai kebutuhan darah itu dengan baik, maka terganggulah kesehatan kita ya. Nah, selain lemak itu juga tadi kolesterol. Nah, juga kolesterol itu bisa memicu penyakit jantung koroner ya. Dipicu juga oleh tekanan darah tinggi dan obesitas ya. Obesitas itu kegemukan ya. Terlalu banyak makan yang berkolesterol, maka si anak menjadi obesitas atau mengalami kegemukan ya. Nah, jadi apa yang mau disampaikan kepada kita anak-anak, bahwa kita itu baiknya mencegah lebih baik daripada mengobati. Mencegah terjangkit penyakit itu lebih baik daripada mengobati penyakit yang terlanjur menjangkiti kita. Ingat, kalau mencegah itu kan berarti kita membuat perawatan sebelum penyakit itu menimpa kita. Tetapi kalau mengobati, artinya si penyakit itu sudah ada dalam tubuh kita. Nah, dengan kita mencegah, biaya kita dalam menjalani kesehatan lebih murah dibanding kita harus berobat ke dokter ya, kita menginap di sana. Nah, tentu membutuhkan biaya yang lebih banyak. Selain itu, biasanya kalau kita baik dalam menghindari penyakit itu, mencegahnya, maka kita akan lebih berpikir sehat,
tubuh kita akan bugar, ya, kita tidak terbatas untuk melakukan aktivitas. Tetapi kalau baru kita menyadari penyakit itu setelah terjadi, maka biaya yang akan kita butuhkan untuk menyelesaikan penyakit itu bisa sangat mahal. Kedua, pasti akan mengganggu segala aktivitas kita. Nah, makanya ditegaskan di sini mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Nah, sebelum kita akhiri IPA, itu Pak Guru mau mengatakan bahwa mencegah penyakit jantung koroner itu dapat dilakukan dengan cara mengonsumsi makanan bergizi seimbang, ya. Lalu kita harus mengurangi makanan yang berkolesterol. Kita harus berolahraga yang teratur. Kita harus menghindari stres. Kita tidak boleh merokok. Kita tidak mengonsumsi alkohol. Dan kita menerapkan pola hidup sehat. Istirahatnya tadi harus cukup, ya, 7-8 jam. Dan tentu dengan berbagai usaha pencegahan kita bisa mengurangi resiko terjangkit penyakit jantung koroner. Nah, itu kira-kira tujuan mengapa kita disampaikan di sini mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, kalau ingat saja kalau mengobati itu berarti butuh perhatian khusus. Tetapi kalau mencegah berarti kita menggunakan hal-hal yang bisa mendukung kita supaya penyakit-penyakit itu tidak muncul dalam tubuh kita. Nah, itulah dia bagaimana kita harus mengetahui penyakit-penyakit yang ada dalam organ peredaran darah manusia dan bagaimana kita menanganinya supaya kita terhindar dari penyakit-penyakit yang sudah Pak Guru jelaskan itu. Nah, kita lanjutkan ke bahasa Indonesia. Ada sebuah pantun, indahnya persahabatan, saling menjaga dan menghormati. Jagalah kesehatan badan, jangan sampai mengobati. Nah, ini adalah pantun. Nah, anak-anak, siapa yang tahu ini jenis pantun apa? Masih ingat kalian berapakah yang apalah polanya ini? Polanya, ya, apa rimanya? Terdiri dari berapa suku kata tiap barisnya ini? Ya. Nah, itu harus setiap membaca pantun itu harus anak-anak melihat kembali, ya. Lalu ada kemarin di soal itu Pak Guru kasihkan lagi tentang pemenggalan kata, ya, pemenggalan kata dalam puisi, ya. Ada satu soal Pak Guru kasih, memang ada 2 jawaban di situ, tapi yang satu kurang tepat. Tetapi kalau ada anak-anak buat, Pak Guru tulis, Pak Guru centang saja, ya, karena memang belum sempat begitu jelas Pak Guru sampaikan. Nah, kalau anak-anak lagi memegang buku, coba lihat halaman 61. Nah, cara memotong-motong kata dalam pantun itu sebenarnya harus sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia, ya. Coba lihat, kita lari ke halaman 61 dulu. Lihat, ya. Tanaman mawar punya duri, letaknya dekat pohon ara. Kita harus jaga diri saat lakukan wawancara. Oh, maaf, bukan ini. Bukan itu soalnya. Halaman berapa kemarin itu Pak Guru lihat dulu. Oh ya, halaman 55. Tolong dilihat halaman 55. Tinggi kuku berdiri gagah, rimbunian si pohon jati. Lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Nah, itu soal kita yang kemarin. Jadi sajak akhir pantun tersebut adalah titik-titik, ya, bunyi akhirnya. Nah, kalau seperti ini anak-anak, memang ada 2 kemungkinan jawabannya. Bagian B itu bisa Pak Guru benarkan karena Pak Guru belum menjelaskan terlalu jelas kepada anak-anak.
Tetapi yang paling tepat sebenarnya jawaban di situ adalah C. Coba perhatikan. Di dalam ejaan bahasa Indonesia, pemenggalan kata itu ada ketentuannya, ya. Misalnya tinggi kuku, berdiri gagah. Nah, kalau kita penggal itu, maka tinggi itu menjadi dua pemenggalan, ting dan gi. Lalu kukuh, ada dua juga di situ, kuku, ya, dua suku kata di dalam atau dua pemenggalan. Lalu berdiri dipenggal menjadi berdiri. Nah, ada tiga pemenggalan suku kata tersebut. Lalu gagah, gagah, ya, ada dua. Maka yang pertama itu adalah gah, ya, baris pertama. Kita lihat baris yang kedua, rimbunian si pohon jati. Ya, kita lihat rimbun, maka ada dua di situ, rim dan bun, ya, tidak ada rimun, ya, rimbun. Lalu yang berikutnya nian, nian, dua. Si itu tidak dipenggal lagi, sudah satu pemenggalan, si. Pohon, nah, dua, pohon. Lalu jati, ya, jati, berarti ada satu penggalan di situ, ja dan ti, maka yang keduanya adalah ti, ya. Maka tadi pertama gah, ti, ya, itu yang kedua. Kita lihat yang ketiga, lebih baik kita mencegah. Lebih dipenggal menjadi le dan bih, baik dipenggal menjadi ba dan ik, ya, baik, ya. Lalu kita dipenggal menjadi ki dan ta. Lalu mencegah dipenggal menjadi mencegah, ada tiga pemenggalan, men, ce, dan gah. Lalu yang berarti rima akhirnya adalah gah, maka kita bisa tuliskan gah, tiga. Lalu yang terakhir, daripada kita mengobati. Nah, daripada dipenggal menjadi daripada, berarti ada 4 pemenggalan. Kita, dua, kita. Mengobati, meng, ya, itu sampai g itu mengo, ya, ya, bati, ada 4, mengobati, berarti ada 4 pemenggalan. Pemenggalan terakhirnya adalah ti, maka kita lihat di C itu ti terakhirnya. Maka yang benarnya adalah gahti, ya. Nah, mengapa gah, mengapa enggak ti, mengapa enggak ya? Karena dalam pemenggalan kamus bahasa Indonesia tidak ada pemenggalan gak ya. Sudah beda maksudnya. Kata itu adalah gagah, jangan dibilang gak tapi yang benarnya adalah gagah. Nah, di situ pemenggalannya, sehingga dia menjadi dua, ga dan gah, bukan gak ya. Jadi ada beberapa yang sudah benar memang mereka pilih C. Jadi bagian anak kami yang memilih bagian B itu masih kurang tepat, ya. Walaupun Pak Guru benarkan di situ, tapi tolong diperhatikan nanti di soal ujian. Kalau misalnya kalian pilih yang B, berarti Pak Guru bisa salahkan karena Pak Guru sudah jelaskan pada video kali ini. Nah, kita sudah baca tadi pantun ini, kita lihat apa yang mau kita kerjakan. Nah, perhatikan pantun berikut ini. Indahnya persahabatan, saling menjaga dan menghormati. Jagalah kesehatan badan, jangan sampai mengobati. Nah, mari kita mengidentifikasi pantun ini, ya. Kita mau mengetahui bagaimana pantun ini. Caranya lihat tabel di bawah, ya. Apa jenis pantunnya dulu? Kita harus tentukan berapa jumlah bait pantun ini, ya. Ingat satu bait berapa baris? Berapa jumlah barisnya? Yang mana sampirannya? Yang mana isi pantunnya? Apa sajanya? Nah, ini adalah akumulasi dari pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. Nah, sebelum
menjadi ada tugas anak-anak, maka kita kerjakan sama-sama. Lihat slide berikut ini. Nah, kita lihat jenis pantun. Nah, kita bisa menentukan isi pantun itu dari baris ketiga dan keempat, ya. Jagalah kesehatan badan, jangan sampai mengobati. Nah, ini dituliskan sebagai nasihat untuk kita. Maka jenis pantunnya dikatakan sebagai pantun nasihat. Nah, ingat, empat baris ini itulah dinamakan satu bait. Maka jumlah baitnya ada 1. Lalu kita melihat jumlah barisnya, ada 1, 2, 3, dan 4. Maka barisnya itu terdiri dari 4. Nah, baris sampirannya, nah ini sampiran itu ada di baris pertama dan kedua. Indahnya persahabatan, saling menjaga dan menghormati. Nah, ini adalah sampiran dari pantun tersebut. Lalu baris isi pantun, ini dia, jagalah kesehatan badan, jangan sampai mengobati. Itulah isi atau baris isi pantun tersebut, ada di baris ketiga dan keempat. Sudah ada tanda-tandanya semua, ya. Nah, apa sajaknya? Sajak yang digunakan di situ adalah A, B, A, B. Nah, lihat, ya, pemenggalannya. Kita penggal persahabatan saja, ya. Persahabatan itu dipenggal menjadi persahabatan, berarti rima akhirnya adalah tan, ya. Tidak ada yang lain, ya, bukan an, tapi persahabatan. Itu sesuai dengan kamus, ya, tan. Nah, kita lihat yang kedua, saling menjaga dan menghormati. Menghormati, ya. Ti itu yang baris kedua. Ketiga, jagalah kesehatan badan. Badan, an, ya. Nanti Pak Guru mau jelaskan mengapa agak berbeda di sini, ya. Lalu mengobati, mengobati, ya, 4. Nah, anak-anak perhatikan, di dalam menentukan rima akhir itu, bunyi akhirnya itu, kalau tidak persis sama dia, berarti ada bunyi yang sama. Contoh, ya, persahabatan. Kalau dipenggal sesuai kamus dia, persahabatan, maka bunyi akhirnya adalah tan. Tapi lihat yang ketiga, tidak bisa tan juga dia, badan, ya. Nah, jadi kalau dipenggal dia ba dan dan. Nah, karena sudah berbeda ini, maka diambillah hanya bunyi akhirnya. Nah, bunyi akhir dari baris pertama itu an. Bunyi akhir pada baris ketiga adalah an. Maka dia di garis merah an dan an. Sedangkan ti dan ti ini sudah benar sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Coba, ya, menghormati, ya, pemenggalannya pas. Mengobati, mengobati, nah, pemenggalannya juga pas. Jadi kalau tidak bisa persis sama penggalan katanya, yang kita ikuti adalah bunyi akhirnya. Kalau seandainya lagi hanya satu huruf terakhir yang sama, maka hanya huruf itu yang kita anggap sebagai rimanya, ya. Jadi jangan terkecoh anak-anak dengan itu. Makanya tadi seperti di soal yang Pak Guru kasih kemarin itu harus teliti, karena ada kecocokan antara baris pertama dan ketiga.
ada kecocokan antara baris kedua dan keempat. Ya, pemenggalannya itu sama, maka diambil dia. Ya, maka diambil dia gati ya, seperti yang sudah Pak Guru jelaskan tadi. Nah, ini kira-kira anak-anak kalau kita mau mengidentifikasi pantun ya, coba dilatih-latih di rumah ya. Cari pantun lalu identifikasi pantun apa ini, apa jenisnya, ada berapa bait pantun ini, ada berapa baris dia, yang mana sampirannya, yang mana isinya, lalu apa sajaknya. Nah, membuat sajak ini kamu harus memberikan tanda seperti ini juga supaya persis kamu memahami apa yang sudah kamu baca dan dengar pada hari ini. Nah, anak-anak, itu saja materi kita yang bisa Pak Guru sampaikan pada pagi hari ini. Pak Guru berharap penjelasan ini bisa masuk akal anak-anak kami, bisa dilihat sebagai materi yang memberikan wawasan, sehingga nanti kalau ada penugasan anak-anak kami tidak canggung lagi, sudah memahami materi ini dengan sangat baik ya. Nah, di hari-hari yang akan datang nanti Pak Guru akan tuliskan beberapa pantun dan Pak Guru akan meminta anak-anak kami nanti untuk memenggal ya, supaya kita tahu persis pemenggalannya, lalu apa rima akhirnya, supaya kita jangan bingung-bingung seperti pada ulangan harian yang barusan kemarin. Nah, itu saja pagi ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.